Pemirsa 13 tahun pengemplang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Samadikun Hartono menjadi target buruan setelah akhirnya diamankan dan dipulangkan ke Indonesia malam ini. Selain Samadikun Hartono masih ada 33 koruptor kakap lainnya yang masih bebas melenggang di luar negeri. Tim gabungan pemburu koruptor yang dibentuk pemerintah dituntut keseriusannya untuk bisa menangkap dan memulangkan kembali para koruptor yang kabur. Seberapa sulit sebenarnya menangkap dan memulangkan para koruptor ini dan strategi seperti apa yang harus dilakukan dan mungkinkah buronan koruptor yang masih berjumlah 33 orang itu bisa diadili. Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 3 DPR Supratman Andi Atas dan peneliti Divisi Investigasi dan Publikasi ICW Tama S. Langkun. Selamat malam Mas Tama dan Pak Supratman. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, pemirsa, kasus BLBI sering disebut sebagai skandal keuangan terbesar di Indonesia. Jumlah uang yang dikeluarkan sangat besar, yakni 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan oleh bank penerima merugikan keuangan negara. Sudah banyak yang dihukum, namun beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember tahun 1998, Bank Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dari 144,5 triliun rupiah dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, 138,4 triliun rupiah dinyatakan berpotensi merugikan negara. Dana-dana tersebut kurang jelas penggunaannya, juga terdapat penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BLBI yang dilakukan pemegang saham baik secara langsung atau tidak langsung melalui grup bank tersebut. Sedangkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar 54,5 triliun rupiah. Sebanyak 5,3,4 triliun rupiah merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. Upaya menyeret para pelaku korupsi dana BLBI sampai saat ini masih terbentur kendala penegakan hukum. BLBI telah terjadi sejak krisis moneter tahun 1997-1998. Langkah penegakan hukum telah dilaksanakan yang mengakibatkan pengambil kebijakan pengucuran BLBI telah dijatuhi hukuman, sedangkan 2 direksi lainnya di SP3 oleh Kejaksaan Agung dan sejumlah kecil penerima BLBI dihukum. Mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono, dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI. Tersangka dari Bank Indonesia adalah para direkturnya, Hendro Budianto, Paul Sutopo, dan Heru Supraptomo, dan masing-masing telah divonis 3 tahun, 2,5 tahun, dan 3 tahun penjara. Dari pihak penerima BLBI, beberapa debitur yang diproses secara hukum, dan ada yang kasusnya dihentikan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan alasan tidak cukup bukti adanya perbuatan korupsi. Beberapa nama lainnya melarikan diri sebelum kasusnya disidangkan. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, kita akan mulai perbincangan. Saya akan langsung ke Pak Supratman, anggota Komisi 3. Pak Supratman, apa saja update yang Anda ketahui dari Jaksa Agung mengenai kasus ini? Pertama-tama menurut saya kita harus apresiasi, walaupun ini tidak ada kata terlambat ya. Menurut saya kerjaan ini apakah hasil kerjasama operasi BIN beserta Kejaksaan Agung, apapun itu apakah dilakukan sendiri-sendiri, tapi yang pasti bahwa kita harus apresiasi terutama Jaksa Agung karena berhasil insya Allah malam ini memulangkan salah satu buronan BLBI yang selama 13 tahun kita cari.
Nah, oleh karena itu tadi dalam pertemuan Komisi 3 dengan Pak Jaksa Agung sudah mengungkapkan bahwa tim pemburu koruptor pun yang dibentuk itu akan terus melakukan upaya dalam rangka memulangkan seluruh koruptor-koruptor, karena sebenarnya lokasi-lokasi di mana mereka berada itu sebenarnya sudah ketahuan. Memang ada kesulitan bagi negara kita karena ini kan bukan soal keinginan pemerintah semata, aparat penegak hukum kita, tetapi sangat terkait dengan kebijakan di negara mana mereka bermukim saat ini. Kejadian yang dulu sempat ditemukan itu satu buronan itu yang ada di Papua Nugini, kalau tidak salah Pak Joko Chandra ya, Pak Joko Chandra. Tapi karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini, akhirnya kemudian itu sekarang hilang lagi nih. Karena kemungkinan yang bersangkutan udah bergeser lagi ke negara lain. Nah, oleh karena itu kita berharap sebenarnya perjanjian ekstradisi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita segera menjadi kebutuhan kita untuk kita lakukan. Itu ya. Okay. Nah, berikutnya ini kan soal dan kasus BLBI ini seperti yang ditayangkan tadi, ini tidak sekedar hanya 147 atau 174 triliun. Tapi ini nilainya lebih fantastis lagi kalau kita gabungkan, karena tadi kan yang 147 itu, tapi sebenarnya 174 kepada 42 bank. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau urut semua itu harusnya itu menjadi 680 triliun kepada 65 perbankan nasional yang digabung dan dikelola oleh BPPN kemarin. Nah, itu kasus ini kan sempat mencuat begitu besar karena dulu ada kebijakan namanya release in discharge kalau tidak salah. Ya, RIND itu. Nah, itu ini yang menjadi problem lagi karena kalau kita urut semua ini, maka memang ini menjadi semacam skandal terbesar bagi Republik ini. Hampir 700 triliun kita kehilangan. Dan sampai hari ini menurut Pak JK, beliau katakan sampai seluruh berapa turunan anak cucu kita, ini negara tidak akan harus terus membayar bunga BLBI ini. Nah, oleh karena itu menjadi beban yang sangat besar bagi APBN kita sampai sekarang. Karena itu salah satu mata pembiayaan yang harus kita biayai, terutama menyangkut bunga itu. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak ada pilihan lain bahwa Kejaksaan Agung sebagai eksekutor, terutama kepada seluruh kepada pelaku ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah ingkrah, mau tidak mau harus diupayakan. Nah, tinggal bagaimana cara pendekatan diplomasi kita kepada negara-negara sahabat untuk melakukan perjanjian ekstradisi kalau belum ada, terutama yang ada di negara tetangga kita ini yang paling berat ini. Padahal ini di depan mata kita, ini dengan Singapura. Saya nggak tahu apa tujuan dan komitmen bersama ini yang harus dibahas demikian rupa, sehingga itu menjadi kepentingan bersama dalam rangka menciptakan tata kelola negara, terutama dalam komitmen bersama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi antar negara. Oke, kemarin pada waktu Jaksa Agung memberi pemaparan di depan Komisi 3 DPR, dibuka tidak sih Pak kira-kira incaran target-target berikutnya itu siapa, di negara-negara mana, dan apa yang jadi kendalanya? Semua diberitahu. Cuman yang masalah tadi itu soal kebijakan dari negara-negara tempat mereka bermukim, dan itu bisa kita pahami. Tetapi ini saja Pak Samadikun Hartono itu kan sebenarnya itu hampir tidak bisa diekstradisi karena pemerintah Tiongkok itu meminta barter dalam kasus. Ada warga negara Tiongkok yang dari suku Uighur itu yang kebetulan melakukan tindak pidana di Indonesia, itu mereka minta supaya bisa dibarter, dan untungnya pemerintah kita tidak mau melakukan itu. Nah, yang kedua juga akhirnya itu respon yang cepat, dan itu harus kita hargai yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena kan ini semua buronan ini kan paspornya udah dicabut semua. Nah, dalam rangka memulangkan kan butuh surat perjalanan laksana paspor, dan itu cepat sekali diantisipasi. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Jadi kebijakan soal ini siapapun itu, mau Jaksa Agung atau pemerintah kita yang ada sekarang, itu saya rasa komitmennya sangat tinggi dalam rangka memulangkan para koruptor. Tinggal masalahnya ada di negara yang bersangkutan. Oke, gitu. Baik. Saya geser dulu ke Mas Tama. Mas Tama, ini kasus sudah lama sekali, masyarakat mungkin sudah lupa, atau kita juga mungkin beberapa harus kemudian refresh kembali, termasuk juga mungkin penegak hukum ya. Mulai kita melihat mungkin beberapa tahun terakhir ini kadang bisa disebut ada segelinting usaha dari KPK kemudian untuk menyinggung sedikit soal bagaimana kasus BLBI, perkembangan terbarunya. Tetapi kalau Anda melihat penangkapan Samadikun Hartono ini harus seperti apa sih sebenarnya kemudian mendorong aparat penegak hukum untuk kembali serius menangani kasus ini? Ya. Yang pasti hampir semuanya senada,
kita kasih apresiasi buat kejaksaan, kemudian tim pemburu koruptor dan semua pihak-pihak yang terlibat dalam perburuan ini. Tetapi tentu bukan tanpa masukan dan tanpa kritik dalam prosesnya. Kita harus lihat yang paling pertama kan kalau kita review, kita ingat-ingat kapan sih tim pemburu koruptor ini ada? Saya ingat sekitar tahun 2004. Iya. Dan dia ada dikomandoi atau dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, yang kemudian berganti tahun 2007 dan terus mulai ada pergantian-pergantian. Nah, masukannya adalah sampai sekarang kita belum pernah mendengar evaluasi secara keseluruhan misalnya apa yang dilakukan oleh tim pemburu koruptor. Tentu tidak dengan maksud untuk membongkar semua laporan investigasi maupun kerja-kerja intelijen, bukan, tetapi publik perlu tahu. Sehingga nggak sampai putus seperti sekarang. Orang bingung, oh siapa sih Samadikun? BLBI itu yang mana? Atau jangan-jangan bertanya siapa sih tim pemburu koruptor? Itu? Nah ya, ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Sehingga semua orang akan terlibat untuk mengontrol proses itu. Nah kemudian yang kedua, tentu kita juga perlu lihat ya, kenapa sih begitu lama? 2003 prosesnya sampai itu pertanyaan yang sah. 2016. Kenapa kemudian baru sekarang? Kita coba lihat satu persatu. Tentu mekanisme internal dalam proses perburuan koruptor itu kan nggak lepas dengan yang namanya central authority atau ada semacam pintu dari Indonesia kalau dia mau berburu ke luar negeri, berburu koruptor misalnya. Tentu ini di bawah dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau KPK, kepolisian, kejaksaan dia ingin mengejar koruptor ke luar negeri tentu harus koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Karena dulu memang secara esensi namanya Central Authority ini dia ada di bawah Department of Justice ya. 80% di seluruh dunia memang di bawah Department of Justice. Tapi kan di Indonesia berubah sekarang. Sekarang Kementerian Hukum dan HAM sendiri, kehakiman juga sendiri, jadi nggak dalam satu atap lagi. Nah ini harusnya juga ada perubahan secara aturan. Nah yang menurut saya perlu masukan di mana? Tentu dalam proses administrasinya. Saya mencatat misalnya ketika orang mengurus tadi Central Authority ya, KPK, Jaksa, Kepolisian, dia harus ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian turun suratnya ke Dirjen Administrasi Hukum Umum. Kemudian turun lagi ke Direktur Hukum Internasional. Turun lagi ke Kasubdit Otoritas Pusat dan Hukum Humaniter, turun kasih MLA, turun ke staf Kasubdit Otoritas Pusat, dan dia balik ke atas lagi. Saya nggak bisa ngebayangkan soal proses yang begitu panjang dalam administrasi. Betul tadi misalnya, ketika tahuan Joko Chandra di mana? Papua Nugini. Ditelepon dari Papua Nugini. Ini ada nih yang kamu kejar-kejar nih di negara kita. Tapi kita menahan nggak bisa lebih dari 3 hari ya, atau 2 hari atau 1 hari ya. Sementara proses sangat panjang sehingga begitu akan bergerak, responnya sangat lambat. Katakanlah informasi datang hari Sabtu semua libur, ada waktu minggu yang kedua. Ini yang menurut saya terus berulang. Bahkan informasi yang kita dapatkan juga kan tidak hanya di Papua Nugini. Sempat misalnya Joko Chandra di Australia, kemudian di Perancis, di Paris. Dan itu sudah ada komunikasi yang bagus. Cuman problem utama adalah kita mau ngejar buruan kelas kakap, tapi kendaraan kita masih menggunakan kendaraan yang sangat konvensional. Kalau itu bicara soal kritiknya, kemudian ini tiba-tiba kita tidak mendengar proses sebelumnya, tetapi tiba-tiba mendadak ditangkap. Kalau kita dengar pemaparan Bang Yos kan memang itu atas inisiatif dia yang sedang datang ke pemerintah Tiongkok, kemudian berkomunikasi 14 April, 17 April dengan begitu cepat. Nah, kira-kira apa yang kemudian mungkin bisa jadi catatan positif dari kasus ini? Apakah memang Bang Yos harus keliling ke negara-negara itu, kemudian mencari siapa koruptor di sana gitu, lebih cepat seperti itu atau bagaimana? Kalau dalam waktu dekat bisa ada lebih dari 1 koruptor yang ditangkap, mungkin saya akan apresiasi dengan asumsi bahwa ada strategi yang bagus dari para pemburu koruptor ini. Tetapi kalau kemudian hanya satu, kita harus menunggu bertahun-tahun lagi, berarti hanya keberuntungan saja. Kemudian ada informasi yang berhasil direspon dengan sangat baik. Itu mungkin menjadi catatan ya. Mungkin juga yang kita perlu ingat adalah tadi bahwa tingkat kesulitan terbesar itu sebetulnya bukan hanya di internal, tetapi juga soal yurisdiksi. Kita ingat soal Panama Papers misalnya. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa Indonesia lakukan terhadap kasus Panama Papers? Kalau kemudian mereka kabur ke negara-negara yang dianggap tax haven, ya, negara-negara yang memberikan suaka pajak. Jangan jauh-jauh. Kita mengejar ke Singapura aja, mereka pasti akan minta bargaining position secara politik. Tukar dengan apa nih? Kayak tadi dikatakan, tukar dengan apa? Tukar dengan apa? Ini karena apa? Karena di antara kita tidak ada norma yang mengatur soal tadi perjanjian ekstradisi maupun mutual legal assistance yang kemudian itu melembaga menjadi sebuah aturan. Ini kalau kemudian bicara seperti ini, sepertinya sebenarnya ada banyak PR di luar pengejaran koruptor itu sendiri yang harusnya kita lebih benahi lebih cepat. Tetapi mana yang harus dilakukan duluan, ataukah itu semua bisa dilakukan bersamaan? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya.